Ini saya umpamakan ya. Ini kita anggap matahari. Ini cahaya ini atau sinar ini kita anggap matahari. Dimana kalau tidak ada matahari, tidak akan ada namanya fotosintesis. Tidak akan ada namanya kehidupan. Kenapa? Karena kita makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari, sinar matahari. Kita membutuhkan matahari. Jadi kita anggap matahari itu adalah Bapa, Tuhan, sumber kehidupan, sebagai pencipta, sebagai sumber kehidupan. Dan sinar matahari ini, cahaya sinar yang keluar dari matahari, kita anggap atau kita umpamakan itu seperti Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan yang tercantum di dalam Yohanes 8 ayat 12. Coba kita buka. Maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak. Saya ulangi ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sama seperti matahari tadi yang memiliki sinar yang menerangi bumi, begitu juga Tuhan Yesus seperti tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 yang mengatakan bahwa terlihatlah terang dunia. Nah, ada matahari, ada sinarnya, dan teman-teman juga pasti tahu ada manfaat dari sinar matahari. Ya, manfaatnya mungkin salah satunya menghangatkan tubuh kita. Tumbuhan memerlukan fotosintesis dari sinar matahari. Ada manfaatnya. Ya, kita menyuci pasti membutuhkan panas matahari, cahayanya yang panas untuk menyuci, untuk mengeringkan cucian kita. Dan banyak hal lainnya manfaat dari sinar matahari. Salah satunya juga vitamin D ya. Nah, kita anggaplah manfaat matahari itu, sinar matahari itu sebagai Roh Kudus. Jadi matahari, sinar matahari, manfaat matahari itu 3, tapi di dalam 1. Apa? Di dalam matahari. Matahari memiliki sinar dan memiliki manfaat. Saya ingin menjelaskan manfaat sinar matahari yang kita umpamakan sebagai Roh Kudus. Jadi saya ingin menjelaskan manfaat Roh Kudus. Coba kita buka di Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi manfaat pertama yang saya pelajari adalah bahwa Roh Kudus itu yang akan diutus Tuhan Yesus dari Bapa, yang hinggap dalam hidup kita, yang membuat kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saya baca lagi Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi manfaat pertama dari Roh Kudus yang saya pelajari dari kitab ini adalah bersaksi tentang Tuhan Yesus.
Apalagi manfaat Roh Kudus? Menginsafkan dunia akan dosa, memimpin dalam kebenaran, memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kudus itu juga memuliakan Tuhan. Apa ya firman Tuhannya? Kita baca Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan sendiri ke dalam hidup kita, sehingga sesuai firman Tuhan tadi, Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita sebagai saksi tentang Tuhan Yesus, sehingga membuat kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu juga, Roh Kudus itu juga, Roh Tuhan itu juga menginsafkan dunia akan dosa, memimpin dalam kebenaran, memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kudus yang melihat kita itu memuliakan Tuhan. Jadi kita lebih senang memuliakan Tuhan, lebih sering memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apalagi manfaat Roh Kudus itu, atau Roh Tuhan itu yang telah kita terima kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai penolong dan menyertai. Saya baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas ya, Roh Kudus itu akan menyertai kita dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Jadi, saya ulangi kembali, jikalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus itu diam di dalam hidup kita, yang menemani hidup kita, yang menyertai hidup kita. Saya bacakan dari kitab Yohanes kembali, yaitu Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi manfaat Roh Kudus itu juga mengajarkan segala sesuatu kepada kita tentang firman Tuhan dan mengingatkan akan segala firman Tuhan. Nah,
begitulah konsep Tritunggal yang dapat saya jabarkan, bahwa Tuhan kita itu satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Bapa Allah dan juga Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus adalah satu. Sama seperti matahari tadi, matahari satu, matahari sebagai sumber kehidupan tadi, sinarnya atau cahayanya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menerangi dunia, dan manfaat dari cahaya itu, sinar itu Roh Kudus. Semoga dapat dipahami, dan video selanjutnya akan saya beritahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Bapa dan Tuhan Yesus itu adalah satu. Saya ingin buka sedikit. Bapa bertahta dalam pada surga, datang ke dunia dalam wujud manusia untuk mengajar kepada kita sebagai manusia tentang siapa sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu, Bapa itu. Sama-sama kita baca ya dari firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.